Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, ada kelas di aktif. Yuk mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Sekarang bidang pertahanan, bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Bagaimana cara kalian menunjukkan sikap bela negara mana? Nilai pertama negara terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela fisik maupun non fisik, keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Dari bela negara itu anak-anak dijabarkan oleh dasar hukumnya, yaitu pasal 30 ayat 1 UUD 145 menyebutkan setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga dijabarkan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 145 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Sekarang kerjasama antar umat beragama. Bagaimana contoh sikap kerjasama antar umat beragama, mana? Sikap kerjasama antar umat beragama itu tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kerjasama antar umat beragama dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, dimaksudkan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama ini bukan dalam hal keyakinan, tetapi pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Maka dari itu, kerjasama antar umat beragama ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Toleransi atau saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan bersama agama dan berbeda agama. Saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Untuk mengembangkan sikap kerjasama antar umat beragama agar kita tidak terjadi pertentangan, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti sikap manafik sempit. Apa itu? Yaitu rasa diri sendiri paling benar. Sikap individualisme, yaitu sifat lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Sikap eksklusifisme, yaitu selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Karena apa? Adanya perbedaan suku, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan.
Arti pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan. Kerjasama dalam berbagai kehidupan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, kerjasama dalam kehidupan di masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, adat istiadat, ras, agama, dan bahasa daerah. Maka dari itu, arti pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan bangsa, bernegara, dan masyarakat akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya adalah sebagai berikut. Dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dapat mempererat persaudaraan dan kebersamaan, dapat mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, dapat menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam bekerja. Sekarang manfaat kerjasama sebagai berikut. Kerjasama dapat mendorong persaingan di dalam mencapai tujuan dan peningkatan produktivitas. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Bekerja sama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi makin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai kehidupan dapat dilaksanakan melalui kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Apa yang kalian lakukan demi kemajuan sekolah, Nana? Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf komite sekolah, dan peserta didik saling membantu dan menyayangi. Contohnya, kerjasama yang dilaksanakan di sekolah misalnya berpartisipasi aktif, menyusun dan melaksanakan aturan sekolah, saling menghargai dan memberikan penghargaan. Kerjasama sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena dapat mewujudkan keharmonisan masyarakat. Maka dari itu perlu kita bina demi memperlancar pembangunan masyarakat. Contohnya bekerjasama yang ada di masyarakat antara lain kegiatan kerja bakti, perayaan hari nasional, kerjasama dalam kehidupan bangsa dan negara. Contohnya, untuk mewujudkan kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan negara dapat dilakukan sebagai berikut. Warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan jalan membayar pajak. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan nasional yang diatur oleh pemerintah. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program dari pemerintah. Alhamdulillah, semoga materi yang sudah diberikan Bu Budi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya, dan menjadikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik, bermartabat, dan bisa menjunjung tinggi nusa dan bangsa Indonesia. Jika ada kesalahan atau kekurangan, Bu Suci mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.